البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا خالد. Apa pembahasan kemarin? Siapa itu sahabat yang Nabi SAW berikan kunci apa? Kunci Ka'bah kapan? Pada pembukaan kota Mekah. Siapa namanya? Utsman bin Talhah. Taib. Ijlis. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-561. Dan faedah-faedah untuk kitab sirah ikhwanifillah memang faedah-faedah mudah untuk diingat dan termasuk panjang sebelum kita masuk pada kitabul Quran wa ulumi. Nah, faedah-faedah ringkas untuk pengetahuan kita dan juga untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW juga para sahabat. Selain beberapa fawaid yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang disebutkan dalam dalil. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, udhkur isma sahabiyyin minal jin. Sebutkan nama sahabi dari kalangan jin. Ada tidak sahabat dari kalangan jin? Ada, ikhwanifillah, sebagaimana datang dalam beberapa hadis, cuman pada hadis-hadis yang ada di Sahihain tidak disebutkan namanya. Disebutkan nafar. Nafar adalah jumlah antara 3 sampai berapa? 10. Sekitar itu. Yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apa? Kemudian meminta untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Bahkan saat itu sampai-sampai sahabat merasa kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpikir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diculik oleh para jin atau dibunuh secara sembunyi-sembunyi. Nah, sehingga malam itu para sahabat betul-betul apa? Merasakan malam yang sangat buruk. Kenapa? Karena bingung kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala pagi harinya tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul dan mengkhabarkan bahwasanya beliau menyambut undangan dari apa? Dari da'il jin, yaitu undangan dari para jin untuk mendakwai mereka. Nah, di antara para jin tersebut, akhwanifillah, yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang penyebutan namanya, disebutkan di sini yaitu Zauba'ah. Namanya Zauba'ah radhiyallahu anhu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu atau rahimahullah, Zauba'ah al-Jinni, dalam kitab beliau Al-Isabah. Kitab Al-Isabah yaitu kitab yang mengumpulkan nama-nama para sahabat. Nah, di dalam kitab tersebut di antara sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang
disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu Zauba'ah al-Jinni. Kata beliau, ahadul jin alladhi istama'ul Qur'an. Salah satu dari kalangan jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya istima' yaitu mendengarkan dengan seksama. Yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan keadaan mereka dalam surat Jin maupun dalam akhir-akhir surat Al-Ahqaf. Rawa Al-Hakim fil Mustadrak wa Ibnu Abi Syaibah wa Ahmad ibn Mani' fi musnadaihima min tariqi Asimin an Zirrin an Abdullah radhiyallahu anhu. Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala habatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u bi batni nakhlah. Mereka turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Qur'an di batni nakhlah. Dan dalam riwayat yang lain saat itu adalah pada waktu salat subuh. Falamma sami'uhu qalu ansitu wa kanu sab'ah. Tatkala mereka mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan ansitu, diamlah kalian. Wa kanu sab'ah, dan adalah mereka saat itu jumlahnya 7. Nah, riwayat ini akhwani fillah mempertegas riwayat nafar yang datang pada 6 surat yang lain, pada hadis yang lain. Karena dalam ayat apa? Nafarun minal jin. Taib, yaitu serombongan dari kalangan jin, dan nafar kemungkinannya antara 3 sampai 9. Dan di sini ditegaskan jumlahnya 7. Nah, jumlahnya 7. Ahaduhum, salah seorang, atau salah, berarti apa? Bukan salah seorang ya, salah jin. Salah jin dari mereka namanya Zauba'ah. Ya, salah satu dari mereka namanya Zauba'ah. Isnaduhu jayyid, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sanadnya jayyid. Wa waqa'a lana bi'uluwin fi juz'i Ibni Nujayh atau Ibni Najih, dan telah sampai kepada kami dengan sanad yang ulu, sanad yang tinggi, di mana perawi-perawinya sedikit, pada juz Ibni Najih. Ini yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Al-Isabah. Wa dzakara aidan Ibnu Al-Athir fi Ustil Ghabah. Dan yarhamukallah, Ibnu Al-Athir juga menyebutkan nama tersebut dalam Ustul Ghabah. Ustul Ghabah juga salah satu kitab ikhwani fillah yang apa? Yang membahas tentang nama-nama para sahabat. Nah, di antara sahabat dari kalangan jin adalah apa? Zauba'ah ini, Zauba'ah al-Jinni. Yang perlu diketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, yaitu ketika membaca di batni nakhlah, ikhwanillah, pada waktu subuh beliau tidak menyadari. Naam. Taib, tidak menyadari dan tidak mengetahui tentang keberadaan para jin tersebut, sampai Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Katakan wahai Nabi, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok jin telah apa? Mendengarkan bacaan Al-Qur'an.
annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Dengan sekali dengar tersebut, akhwani fillah, mereka kemudian beriman. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguhnya kami mendengar Quran yang menakjubkan. Yahdi ila rusydi fa amanna bih. Ini lihat. Jin, akhwani fillah, mendengar sekali, paham dengan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung beriman. Yahdi ila rusyd fa amanna bih. Yang Quran yang menakjubkan tersebut membimbingkan kepada kebenaran sehingga kami beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan sungguh kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Disebutkannya hal ini untuk apa, ikhwan? Untuk menjadi penyemangat kita. Kalau jin saja sekali mendengar langsung beriman, kita dari kalangan manusia yang Rasulullah memang dari jenis kita tentunya lebih berhak. Di sisi yang lain juga celaan bagi orang-orang kufar Quraisy yang mereka berkali-kali mendengar dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi enggan untuk beriman kepada beliau. Nah, sebelum diwahyukan hal tersebut, Nabi tidak mengetahui tentang keberadaan para jin. Sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Bukhari dari Ma'an bin Abdurrahman qala sami'tu abi qala sa'altu Masruqan man adana an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil jin lailata istama'ul Qur'an. Masruq mengatakan, atau Abdurrahman bertanya kepada Masruq, siapa yang memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan jin pada malam mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an? Faqala haddatsani abuka yakni Abdullah annahu adhanat ay a'lamat bihim syajarah. Telah menyampaikan hadis kepadaku bapakmu yaitu Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan para jin yaitu syajarah, pohon. Jadi yang memberitahu Nabi kalau para jin hadir, ikhwanifillah, yaitu pohon dari pohon-pohon yang ada di situ. Dan ini menunjukkan salah satu mukjizat dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya. Kemudian selain itu juga telah diwahyukan dengan jelas dalam awal surat Jin. Kemudian mereka kembali ke kaumnya sebagai apa? Sebagai doa ila Allah. Subhanallah, ikhwan. Kebenaran kalau sudah menancap pada hati suatu makhluk, kemudian mereka beramal dengannya, akan mendorong mereka untuk mengajak yang lain. Makanya dalam surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya mereka pulang menemui kaumnya sebagai juru dakwah. Ketika hadir angsitu, mereka memerintahkan untuk teman-temannya diam. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Tatkala telah selesai dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pulang kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Sekali tok. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Berdakwah kepada kaumnya tentang kitab yang mereka dengar yang memberikan petunjuk kepada al-haq dan jalan yang lurus. Kemudian ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih. Wahai kaum kami, jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kalian kepadanya.
Ini hendaknya menjadi contoh bagi kita, ikhwan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengisahkan itu kecuali agar kita mengambil i'tibar, mengambil ibrah sekali. Nah, mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian pulang kepada kaumnya sebagai juru dakwah. Nah, dan ini ilmu yang berbarokah. Ilmu yang berbarokah seperti ini, ikhwan. Nah, tidak butuh apa? Butuh waktu yang lama. Karena memang ilmu yang diinginkan adalah barokahnya, bukan banyaknya, bukan lamanya, tapi keberkahan. Taib, ilmu yang berbarokah walaupun sedikit akan memberikan faedah yang besar, faedah yang banyak. Maka itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, telah kita lewati pada beberapa pertemuan yang lalu riwayat yang sungguh sangat sangat menyedihkan, disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala tentang contoh ilmu yang tidak berbarokah bagi pemiliknya. Mengumpulkan ilmu yang lebih banyak dari siapa? Abdullah bin Mubarak. Mengumpulkan ilmu dengan jumlah yang lebih banyak dari Abu Ishaq. Naam, tayyib. Tapi ternyata mati tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Gara-gara tidak beramal dengan ilmunya berhubungan dengan hak orang tuanya. Tidak berbakti kepada orang tuanya sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak berikan taufik ketika akhir hayatnya untuk mengucapkan kalimatut tauhid. La haula wala quwwata illa billah. Nasallallahu at-taufiq was sadad.